Otot itu dirusaknya di gym, tapi dibangun kembali di rumah, terutama di dapur kalian semua. Bagaimana penjelasannya? Check this out. Makanya istilah bangun otot di gym sebenarnya kurang tepat, karena justru gym adalah tempat di mana kita merusak otot supaya nantinya bisa dibangun kembali menjadi jaringan otot yang lebih kuat dan besar di rumah, yaitu dengan pemenuhan nutrisi dan tidur yang cukup. Makanya, kalau mau otot cepat jadi, harus jadi orang rumahan ketimbang keluyuran. Merusak otot di gym juga harus dilakukan dengan benar tentunya. Karena dengan gerakan, stimulasi, dan kontraksi otot yang benar, maka serabut-serabut otot akan banyak yang sobek sekalipun ini terjadi dalam skala mikro. Dan otot itu punya daya ingat, sehingga dengan rutinitas latihan yang itu-itu saja, tidak akan membuatnya bertumbuh dan cepat jadi. Diperlukan variasi latihan yang sangat beragam untuk bikin otot. Namun sebaik-baiknya program latihannya, lebih penting adalah pemenuhan nutrisinya. Karena semua orang bisa saja garang dan rajinnya minta ampun kalau latihan. Tapi, pas disuruh diet ketat, malah nangis-nangis minta ampun. Inilah sebabnya tidak ada progres yang berarti dalam latihanmu. Dan di sini saya berbicara mengenai pembentukan otot secara alami dan bukan dengan memakai anabolic steroids, peptides, growth hormone, maupun segala macam obat-obatan maupun terapi hormon lainnya. Karena sekalipun jauh lebih sulit mencapai dan mempertahankan tubuh bugar kekar dengan nge-gym secara alami, setidaknya kita bukan drug addict dan unfair. Namun jika tujuanmu dan bakatmu berkarir sebagai bodybuilder atau fitness model, maka silakan saja memakai segala obat dan hormon pemacu tersebut. Namun jangan bilang itu adalah sesuatu yang sehat dan aman untuk dilakukan, terutama kepada para pemula yang akhirnya iseng nyobain tanpa pengawasan dokter. Akhirnya bisa adiksi hanya untuk kebanggaan. Mau pakai steroid pun, nutrisi dan tidur itu super penting jika tujuannya membentuk otot yang berkualitas tinggi. Artinya, it's not about the size, but the quality of the muscles. Karena banyak orang yang nggak nge-gym pun badannya udah besar sejak lahir atau badannya sudah ada bakat kekar dari sananya. Gede doang malah jelek, tidak ada definisinya. High quality muscle hanya bisa didapatkan dari jam terbang yang tinggi dan dengan disiplin berdiet bertahun-tahun lamanya. Tipe orang seperti ini sudah pasti bawa bekal sendiri kemana-mana, protein lover abis, dan pasti kehidupannya terlihat boring karena mayoritas dihabiskan untuk latihan, makan sehat, dan tidur di rumah. That's why they grow. Jadi kalau kalian merasa dan melihat otot kalian jadi gede di gym, jangan besar kepala dulu. Karena tanpa nutrisi dan istirahat yang cukup, bisa jadi besok pagi ototnya malah hilang dan badannya ceking kembali. Jadi hanya orang yang memiliki high quality muscle lah yang tetap terlihat kekar sepanjang hari, sekalipun sedang tidak latihan berhari-hari. Makanya, sebelum punya mimpi memiliki badan yang six-pack kekar berotot, better pikir dulu pengorbanan yang harus dibayarkan untuk mencapainya. Harus realistis, karena lifestyle ini bukan untuk semua orang. Tapi kalau mau sehat-sehat aja dengan bodybuilding, tetap bisa. Hanya saja nggak jadi-jadi amat ototnya. Harus bisa puas dengan kondisi sendiri. Bodybuilding itu adalah maraton dan bukan sprint. Jadi, bakal lama, melelahkan, menyiksa, membosankan, dan mahal prosesnya. Saya sudah menjalaninya hampir 30 tahun non-stop dan melihat teman-teman seperjuangan gugur satu persatu. Alasannya, komitmen. Karena bodybuilding, komitmennya bahkan lebih demanding daripada komitmen pernikahan sekalipun.